Salam guru hebat untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Soal-soal pretest dan posttest seri AKM Guru Belajar. Nomor 1. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. A. Nomor 2, dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. B. Tiga, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. D. Perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional adalah ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. C. 6. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi. A. Nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. A. Nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Jawabannya adalah B. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Nomor 8. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Jawabannya D. Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Nomor 10. Dari materi yang sudah dipelajari mengenai AKM, maka dapat disimpulkan bahwa hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. C. 11. Perhatikan komponen berikut. A. Konten, B. Proses kognitif, C. Proses non-kognitif, D. Konteks. Manakah yang mencakup 3 komponen penilaian asesmen literasi membaca? Jawabannya adalah B. Konten, proses kognitif, dan konteks. Nomor 12. Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswanya dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa, dan di mana. Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Anwar? Jawabannya A. Menemukan informasi tersurat. Nomor 13. Pada soal-soal literasi yang diberikan, Guru Rani memberikan bacaan fiksi mengenai bayi komodo. Guru Rani membuat pertanyaan, apa yang membuat bayi komodo takut ketika melihat bayi komodo lain? Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Rani? Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks. Jawabannya adalah B. Nomor 14. Guru Aziz meminta siswa untuk memilih setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam bacaan.
Kompetensi apakah yang ingin diukur oleh Guru Aziz melalui pernyataan tersebut? Mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik pada teks. D. 15. Pada asesmen numerasi tingkat SD, hal yang akan diujikan dalam konten geometri dan pengukuran level pembelajaran yaitu C. Mengenal prisma dan tabung. 16. Menyelesaikan soal mengenai persamaan linear merupakan salah satu konten dalam asesmen numerasi, yaitu C. Aljabar. Nomor 17. Asesmen literasi membaca tingkat SD dilaksanakan dalam 3 level pembelajaran. C. 18. Analisis soal berikut dan temukan manakah yang termasuk dalam soal asesmen kompetensi minimum. B. Perhatikan kemasan minuman sari buah berikut. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? Selanjutnya nomor 19. Bagaimana dampak asesmen kompetensi minimum pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya? Jawabannya D. Asesmen kompetensi minimum tidak menjadi beban karena tidak menilai pencapaian siswa, melainkan berfokus pada proses. Nomor 20. Pada tingkat SD, asesmen literasi maupun numerasi terdapat 3 level pembelajaran. Manakah yang menunjukkan penjelasan yang tepat mengenai setiap level tersebut? Jawabannya adalah D. Pada level pembelajaran 3, siswa akan merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal, mengenal bangun geometri dan pengukurannya, persamaan dan ketidakpersamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi, mempelajari data dengan representasinya. Nomor 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah C. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Nomor 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 3. Belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. 4. Berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. 5. Berorientasi pada nilai akhir. 6. Menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Jawabannya adalah C. 3, 5, dan 6. Nomor 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok C. Cakap. Nomor 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok D. Mahir. Nomor 25. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Jawabannya
Jawabannya adalah C. Asesmen kompetensi minimum atau AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Nomor 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. D. 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi dan numerasi, dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Jawabannya adalah menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. A. 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk B. Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait AKM atau asesmen kompetensi minimum? Merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Jawabannya D. Nomor 30, nomor yang terakhir. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Jawabannya adalah pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Jawabannya adalah A. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang sedang mengikuti kegiatan atau seri AKM Guru Belajar. Selamat belajar, selamat berjuang, dan sukses selalu untuk guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Semangat!